menyembah Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Mengalir bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Biar hati kami memuji-Mu, biar hati kami menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, kami mau selalu memuji-Mu, selalu meninggikan nama-Mu Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selalu baru dan baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Karena itu kami bawa hidup kami sepenuhnya sungguh-sungguh menyembah Tuhan sore ini. Biar hanya nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terimalah pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes, Lord. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak kita yang setia, yang selalu mengasihi hidupmu. Sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Oh, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Yes Lord, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia, sama-sama angkat suara menyanyikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Yes Lord, Kau luar biasa Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesusku. Oh Yesus. Dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu
bersyukur. Kau Bapakku yang, sama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes Lord, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang terjemah Tuhan angkat suaramu katakan, ku apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau berkata Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Yes Lord, kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Yes Lord. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau ungkapkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia. Yes Lord. Yes Lord. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi dengan segenap hatimu, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Apapun keadaan kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, katakan Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Yesus, terima ungkapan syukur kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan sore ini, sembah Dia, karena Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sembah. We worship you Lord, we worship you Lord. Haleluya, oh haleluya. Sebab bagimu segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat terjadi di tempat ini karena Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau yang layak. Sama-sama katakan. Kau yang layak. Yes, Lord. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan.
angkat suaramu katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yes, Lord. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan kami yang layak. Sama-sama angkat suaramu nyanyikan, Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak, dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan kami yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan selama-lamanya, Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suara dengan segenap hati, nyatakan kepada Tuhan, Engkau yang layak, Kau yang layak. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami, Tuhan. Yes, Lord. Yang layak kami tinggikan, Tuhan. Untuk selamanya, katakan Kau yang layak. Kau yang layak, oh Yesus, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, Lord, Kau yang layak, Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak ditinggikan untuk selama. Sekali lagi berikan pujian yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pengagungan kami, Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu luar biasa, Tuhan. Yang layak sembah, Jesus. Ya Tuhan kami, ya Allah kami.
Ku selalu bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terkadang kami tidak bisa mengontrol emosi kami Tuhan. Padahal di dalam kesabaran kami, di dalam semua penyerahan masalah kami kepada Engkau, ada mujizat-Mu Tuhan Yesus di situ Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya kami tahu Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, pasti bersama Engkau ada jalan keluar Tuhan. Terkadang kami juga Tuhan, tidak mau berada di ruang tunggu-Mu Tuhan Yesus. Kami melangkah sendiri. Seperti kami adalah orang yang kuat Tuhan. Emosi kami bergejolak Tuhan Yesus. Kami tidak punya kesabaran dengan baik Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan hal-hal di luar kemauan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tidak menyadari dosa mengintip di depan sana kepada kami semuanya. Tuhan, kembali kami dapat mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Kami semua mengucapkan selamat sore Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya katakan amin. Selamat sore saudara. Satu kebiasaan saya gitu ya. Kalau saya sendirian gitu ya, sembari saya bermain alat musik, saya terkadang berhenti di tengah jalan. Karena saya tidak tahan saudara, gitu. Urapan Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan itu, dapat melakukan semua hal-hal yang mungkin kita akan lakukan dengan di luar kemauan kita. Si iblis selalu mengintip kita. Tapi pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Menaungi kita semuanya itu, mengubahkan semuanya itu. Pada sore hari ini saya akan berbicara tentang bahwa kita adalah pemenang-pemenang. Terkadang kita tidak menyadari saudara. Sehingga kita terkecoh dengan tipu muslihat iblis itu. Efesus 4 ayat 26-27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Satu kali di dalam satu kegiatan saya sehari-hari seperti itu, ada satu kelompok orang ya memanggil saya saudara. Sehingga saya dalam hati saya ada apa ya? Kemudian saya menunggu mereka kira-kira 2 jam saudara. Karena saya akan menyelesaikan apapun yang mereka akan katakan demikian. Ya. Setelah menunggu 2 jam, banyak orang di situ ya, lingkungan di situ. Orang ini mencaci maki saya. Marah sekali. Saya di dalam hati berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus. Naungi saya supaya saya tidak terkontaminasi dengan kemarahan tersebut. Biar saya bisa menguasai diri saya. Biar ada roh Tuhan dalam hidup saya. Biar telinga saya itu tidak menjadi merah seperti itu. Kemudian kemarahan itu sangat luar biasa saudara. Ya. Saya hanya berdiam diri, saya mengatakan iya baik seperti itu. Dan mereka menuntut begitu banyak hal saudara. Yang saya lakukan baik,
akan saya lakukan. Karena saya tahu bahwa kemarahan itu tidak bisa dilawan dengan satu emosi. Tapi kemarahan itu harus diredam, saudara, seperti itu. Kemudian tidak berapa lama lagi, kira-kira hanya 2 hari, saudara. Yang pekerjaan saya tadinya itu disuruh berhenti semua. Seperti dia itu penguasa di situ. Seperti disegel gitu ya. Secara lisan gitu. Akhirnya dia bisa WA saya, saudara. Silakan Pak kalau mau dimulai kembali. Ini saya melihat bahwa kita kalau mau mengalami satu kemenangan, bukan dengan cara kita. Bukan sesuatu yang kita pikirkan, saudara, seperti itu. Ada cara Tuhan di dalamnya seperti itu ya. Dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Apakah kita tidak boleh bermarah, saudara? Marah boleh, tapi pada waktu kita tidak marah. Tuh, gimana itu ya? Kita boleh marah pada waktu kita tidak marah, saudara. Pada waktu marah, jangan marah. Nanti setelah saudara tidak marah, boleh marah. Gitu. Artinya adalah sudah lewat emosi itu. Jangan berbuat dosa. Karena pada waktu kita marah itu, kita melepaskan semua kata-kata yang tidak baik demikian. Seperti yang saya alami demikian itu. Saya tahu pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus itu seperti memperlihatkan kepada saya. Ada singa itu di orang itu seperti itu. Ada naga, ada iblis sudah seperti itu. Makanya saya berdoa kepada Roh Kudus. Pimpin saya Tuhan Yesus. Balut saya Tuhan. Sehingga saya bisa menguasai diri saya semuanya itu. Ya. Jadi jangan berbuat dosa. Berbuat dosa itu banyak macam, saudara. Pada waktu kita marah. Mungkin kita tidak bermaksud untuk berbuat demikian. Makanya orang kan, kalau berbuat satu melanggar hukum, karena emosi yang demikian itu, adalah yang dia buat dosa itu karena perbuatan iblis itu. Supaya kita melakukan hal itu. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, saudara. Ya. Kita tidak bisa mengatur orang lain untuk berbuat benar atau baik kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga hati kita, saudara. Amsal 4 ayat 23 itu. Setiap kali kita menutup doa di dalam kebaktian kita. Kita menjaga hati kita. Kita menyingkirkan hal-hal yang tidak baik semuanya itu. Sehingga setiap perkataan kita, perbuatan kita itu cermin selalu dalam setiap perbuatan kita itu. Bahwa seakan-akan ini kita tidak punya emosi gitu ya. Orang yang tidak punya emosi. Padahal di situ emosi kita bergejolak, saudara. Kita mungkin marah pada waktu itu juga. Mungkin kita merasa dilecehkan atau seperti orang yang direndahkan, saudara, seperti itu ya. Perasaan yang demikian itu selalu ada pada kita. Perasaan yang demikian itu selalu menuduh kita. Siapa kamu? Masa kamu mau dibikin seperti itu? Masa kamu mau dilakukan demikian seperti itu? Nah, ini kemauan memang iblis selalu begitu, saudara. Supaya kita bereaksi. Jangan mau kalah. Jangan mau menuruti, maksudnya supaya kita tunduk kepada dia. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu itu. Mengasihi dia itu. Apa kamu udah melakukan itu, saudara? Lebih baik kita susah melakukan itu tapi kita lakukan. Daripada kita menyimpan kepahitan. Janganlah kepahitan-kepahitan itu, kemarahan. Walaupun kita bilang baik-baik, tapi di sininya hatinya begitu panas. Dendam, seperti itu, saudara. Itu tidak baik dengan kesehatan kita. Karena orang yang menyimpan kemarahan itu, di dalam sel-sel tubuhnya itu, akan menghasilkan sel-sel yang merusak selnya sendiri, saudara. Banyak orang yang menderita penyakit dalam, penyakit stres,
penyakit-penyakit mungkin sampai ke cancer saudara seperti itu. Akibat yang demikian itu. Kalau orang bilang, let it go. Lepaskan semuanya itu. Let it go. Jangan sampai kita terbawa permainan si iblis itu. Kalau orang marah kepada kita, kita ikut marah. Berarti kita membeli apa yang dia jual. Dia menjual kemarahan, kita beli. Dia menjual lagi kemarahan, kita terus membelinya itu. Lebih baik firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya tidak mau beli, maaf ya, sorry ya. Saya sudah tidak mau lagi. Saya sudah membuang jauh-jauh hal demikian itu. Mungkin hal itu dilihat orang bodoh, saudara. Orang lain. Tapi di mata Tuhan nilainya sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa, saudara? Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dilakukan hal demikian. Dia seperti orang bodoh, dicaci maki, dituduh-tuduh hal-hal yang tidak dia lakukan, saudara. Perkataan-perkataan itu yang selalu menyudutkan dia yang tidak dia lakukan, saudara, seperti itu. Mungkin Yesus pada waktu itu secara manusia, saudara, itu dia berontak, saya ini adalah Tuhan loh. Saya ini turun dari surga loh, seperti itu. Tapi dia bisa menguasai semuanya. Dia tidak mau membeli yang ditawarkan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat kita sampai sekarang menyejukkan hati kita, yang membebaskan kita semuanya itu. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, pengampunan adalah untuk kebaikan kita sendiri, saudara. Mungkin kita tidak perlu minta orang lain untuk yang menyakiti kita untuk berbuat baik kepada kita. Tidak usah, saudara. Yang penting kita melepaskan semuanya. Kita tidak bisa menyuruh dia itu orang-orang di sekeliling kita. Atau lawan-lawan persaingan kita, dagang kita, semua apapun, saudara. Berbuat baik kepada kita tidak bisa, saudara, seperti itu. Yang kita bisa lakukan adalah bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat diberkati Tuhan. Bahwa ada roh Tuhan yang mengasihi kita. Roh Tuhan yang memimpin kita. Yang membuat kita selalu dalam kesesakan kita. Firman-Nya mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat itu. Datang kita kepada Kristus seperti itu. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi kita adalah orang-orang yang dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ataukah kita umpamanya tidak boleh marah? Tadi saya katakan bahwa kemarahan itu adalah marah yang terkontrol, itu boleh, saudara. Maksudnya adalah marahnya itu untuk memperbaiki orang. Bukan untuk menjatuhkan orang. Supaya dia tidak jatuh atau salah kembali apa yang dia telah lakukan, demikian itu. Artinya adalah kita sebagai seorang motivator. Memberikan motivasi kepada dia. Jangan kamu salah lagi. Karena yang kamu lakukan salah karena ini. Salahnya di sini. Perbaiki itu semua. Jangan kamu ulangi lagi. Kamu sudah mengerti. Kalau kamu tidak mau lupa, kamu catat di situ. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, saudara. Sekelompok orang marah kepada saya, saudara. Puji Tuhan. Roh Tuhan memimpin saya. Supaya memberikan jawaban yang lemah lembut, saudara. Sehingga saya terhindar dari dosa, saudara. Saya bukan menghakimi orang, saudara. Itu kejadian mungkin 2 tahun lalu, saudara. Orang yang maki-maki saya di depan orang banyak, saudara. Terkena COVID, meninggal, saudara. Sampai saya kaget. Saya tidak punya perasaan marah kepada dia. Saya tidak punya perasaan dendam pada dia. Tidak ada, saudara. Maka pada waktu pandemi itu,
Saya masih memberikan satu kantong berisi minyak kayu putih. Masker pada waktu itu masih jarang, masih susah, saudara. Saya kasih saudara seperti itu pada dia. Dia menerima dengan baik, saudara. Apakah itu hukuman dari Tuhan? Saya nggak tahu. Bukan hak saya untuk mengetahui itu. Itu rahasia dia dengan Tuhan, saudara, seperti itu. Makanya kalau kita lihat bahwa kita adalah bersyukur menjadi biji mata Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan, saudara. Kita harus pertahankan itu. Banyak hal, saudara, kalau bisa saya saksikan bahwa Tuhan itu menolong setiap hambanya yang belajar daripada dia, saudara. Hal demikian itu. Sehingga kalau kita lihat contoh, saudara, ya. Yusuf, saudara Yusuf tahu ya. Yusuf itu adalah anak kesayangan papanya, bapaknya itu. Ya. Dia diberikan pakaian yang baik, semuanya itu. Tapi lihat, saudara-saudaranya tidak suka karena perlakuan papanya kepada dia itu. Akhirnya dia rencanakan hal yang jelek, saudara. Ditaruh di sumur, kemudian dijual menjadi budak. Seorang Yusuf itu semestinya dia marah. Kamu memperlakukan saya, menjual saya menjadi seorang budak. Sehingga saya harus bekerja keras. Kemudian lagi saya setelah dijual demikian itu, kita lihat sikap Yusuf. Dia tidak punya satu emosi untuk balas dendam, saudara, seperti itu. Kemarahan yang demikian itu. Malah dia let it go. Dia melepaskan semuanya itu. Dia maju terus. Apa yang dia bisa, pimpinan Tuhan di situ ya. Dia lakukan semuanya itu. Akhirnya pada waktu dia juga diangkat menjadi orang kepercayaan. Di rumah Potifar, saudara. Diganggu lagi demikian oleh istrinya. Kemudian dia kembali ke penjara. Apakah dia dikatakan bahwa dia itu memberontak? Bahwa saya tidak melakukan semuanya itu? Istrimu yang melakukan? Tidak, saudara. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah hakim antara aku dan dia. Seperti itu. Yang bisa aku lakukan adalah melepaskan semua kekecewaan itu, kemarahan yang dilakukan oleh orang lain. Pada waktu ini adalah istri bos saya, seperti itu. Tuhan mengangkat pada waktu mungkin tidak orang lain bisa mengangkat kita. Ada waktu Tuhan meninggikan kita, saudara. Mengangkat kita seperti itu. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara. Jadi sore hari ini kita merenungkan. Mungkin dunia ini penuh dengan pencobaan untuk kita. Kegiatan sehari-hari kita. Yang merugikan kita, kita menjadi marah. Yang membuat kita tersinggung, kita menjadi marah semuanya, saudara. Tapi Yesus mengatakan bahwa biarkan semua itu berlalu. Engkau ada bersama aku. Yang di belakang adalah history di belakang. Jangan kita kembali. Yang kita lakukan adalah ke depan bersama Yesus. Kita lakukan yang terbaik. Kalau kita masih menyimpan semua kemarahan kita, masih menyimpan nanti saya akan lakukan ini kepada engkau. Kita lepaskan semuanya itu. Biarlah kita menjadi orang-orang seperti Yusuf. Biar orang lain mungkin mengganggu kita, merugikan kita, mempunyai satu hal yang tidak baik kepada kita. Yang kita pastikan adalah kita mempunyai roh Tuhan bersama kita. Supaya kita tetap berjalan menjadi yang lebih baik. Sampai akhir tahun ini saya akan menjadi baik, lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya
Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita. Menerima berkat itu mudah daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom Jemaat BES, saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.